وعلى صلاتهم يحدثون وفتح لهم أبواب رحمته ورفع عن قلوبهم إجاب قوله فهم بين يديه وتحققون. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين كلما ذكر الزكيون وقال أجل وقال الله. Ini adalah sebagian riwayat hidup Al-Imam Al-Qutb Ar-Rabbani Abil Abbas Ahmad Ar-Rifai radhiyallahu anhu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keadaan kepadanya dan kepada kita atas segala keberadaannya dan menolong kita atas pertolongannya yang sangat luas. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ar-Rabbani Ahmad Ar-Rifai adalah seorang guru besar yang sempurna mengumpul antara ilmu syariat, tarikat dan hakikat. Seorang waliullah yang telah berhasil mencapai kedudukan dunia dan dekat dengan Allah. Beliau ulama Rabbi yang Rabbani, panutan para ahli tasawuf dan suri tauladan yang baik bagi semua kaum manusia maupun bangsa ini. Al-Imam Ahmad Ar-Rifai adalah anak Abul Hasan Ali bin Yahya bin Sa'id bin Hadid bin Ahmad bin Ali bin Rifai Ibnu Mahdi bin Ali Al-Qasib, Muhammad bin Hasan bin Husain bin Ahmad bin Musa As-Sani bin Ibrahim Al-Murtada bin Sayyid Imam Musa Al-Qadim bin Ja'far As-Sadiq, Muhammad Al-Baqir bin Sayyidina Imam Ali Zain Al-Habib bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin Sayyidina Fatimah Zahra Al-Batur bin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah yang disebut sampai kami. Kemudian di antara kalam daripada beliau yang mana sebelumnya beliau dilahirkan pada bulan Muharram tahun 500 Hijriah di bumi Al-Waqa'in namanya, di sebuah kampung daerah Irak. Lahir di bumi Al-Waqa'in Irak. Pada usia mendekati balik, beliau selalu melatih jiwanya dengan beribadah jauh dari manusia, mengakali zikrullah, menjaga hati, lagi sangat kenal dengan cara memerangi nafsu. Lalu beliau tumbuh dengan pertumbuhan yang baik di bawah tradisi datunya yang suci. Dalam usia 7 tahun ia belajar dan menghafal Al-Quran serta tartilnya kepada syekh yang wa'af dari Saleh Syekh Abu Samit Al-Haruni. Lalu beliau belajar berbagai ilmu agama, mengunjungi para ulama yang mulia bagi berpengetahuan tinggi. Beliau belajar sebagian ilmu kepada Syekh Abdul Malik Al-Harnubi dan hafal kitab At-Tanbih di Fikih Asy-Syafi'i yang dikarang oleh Imam Abu Ishaq Asy-Syairati. Waktu beliau berlalu dalam menghasilkan ilmu syariat dan macam-macamnya, beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah sehingga jadilah beliau seorang yang alim, faqih dalam madhab Imam Syafi'i dan alim Ar-Rabbani. Awal bidayah Syekh Ahmad Ar-Rifai ketika bertemu dengan Arabillah Syekh Abdul Malik Al-Harnubi radhiyallahu anhu, beliau diberi pelajaran dengan sendirian. Wahai Ahmad, ujar muslimin, pertama yang aku katakan kepadamu, orang yang berpaling tidak bakalan sampai ke hadirat Allah, ujar muslimin, dan orang yang ragu tidak akan berhasil, ujar muslimin. Barang siapa tidak mengenal dirinya bersifat kekurangan, maka seluruh waktunya sia-sia. Sendirian itu sangat berkesan bagi Syekh Ahmad Ar-Rifai dan beliau mengulang-ulanginya selama setahun pelajaran musim tadi. Setelah setahun beliau kembali menemui Syekh Abdul Malik Al-Harnubi dan meminta wasiat. Maka Syekh Abdul Malik Al-Harnubi berkata, alangkah kejinya kebodohan bagi orang-orang yang cerdik, alangkah kejinya penyakit bagi semua dokter, alangkah kejinya sekalian kekasih yang memisahkan orang-orang yang dicintai. Lalu Syekh Ahmad Ar-Rifai berkata, aku jadikan kata-kata itu di sini dan aku ulang-ulangi selama setahun, maka
Abdul Malik Al-Haramain. Di antara guru-guru beliau adalah di antaranya dua pamannya, Syekh Mansur Al-Watai, kemudian Syekh Ali Al-Wasar, Siti dan Syekh Abdul Sani Al-Haramain dan Imam Al-Haramain. Kemudian di antara kalam beliau, Siti pernah mengatakan zuhud di sini adalah fondasi segala ahwal yang diridai dan derajat yang tinggi. Zuhud adalah awal bagi orang-orang yang menuju Allah Azza wa Jalla dan awal bagi yang memutuskan diri hanya untuk Allah dan awal bagi yang ridha kepada Allah serta awal bagi yang berserah diri hanya kepada Allah. Itu menurut tadi sifat zuhud ujar sendiri, ujar bahasa kita zuhud itu diinput. Nah jadi zuhud ini adalah bahasa yang mesti kita pahami, tidak menomor satukan masalah dunia. Dialog kita ambil kesimpulan tidak menomor satukan masalah dunia. Jadi orang zuhud ini adalah orang yang bisa dikatakan bisa saja orang itu sugih, mampu. Nah, jadi dikatakan zuhud, tapi beliau menuliskan kekayaan harta itu tidak menomor satukan. Kemudian lagi ujar sini, bersihnya hati tidak bakalan berhasil hingga tidak tersisa padanya suatu jahat dari kepada musuh, kecuali dari kepada kawan dan kepada siapapun dari makhluk Allah Azza. Nah itu di antara perkataan sini. Kemudian di antara syarat orang yang menjadi fakir. Sekarang berfakir, apa itu syarat fakir? Maksudnya orang yang hanya berhajat kepada Allah. Orang-orang sufi mengatakan orang fakir, orang yang berhajat kepada Allah. Bisa saja dirinya orang fakir ini orangnya sufi, berduit, tapi jadi mengaku fakir. Maksud fakir di sini adalah orang-orang yang berhajat hanya kepada Allah, tapi bukan kepada makhluk. Nah, itu syaratnya dua, tidak lagi memandang aib manusia. Di antaranya syarat fakir itu tidak lagi jadi memandang aib manusia. Manusia itu dipandangnya bagus, memandang keamanan, untungnya ini keamanan, ada banyak dosa ya kita. Memandang orang Tuhan, untungnya sedikit banyak isi amal ibadah. Nah, itu apa? Memandang sesama kawan, untungnya ini alhamdulillah, tapi bagus inya pada aku. Lalu ada lagi dia sendiri tadi orang memandang fakir itu memandang orang lain itu ada punya aib, ada punya kesalahan. Kemudian jadi fakir adalah seni yang mulia manusia. Kenapa? Karena fakir adalah pakaian para rasul, pakaian orang-orang yang soleh, mahkotanya orang-orang yang bertakwa, keberuntungan orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, anugerah bagi para murid dan mendapatkan keridhaan dari Allah yang memiliki sebagian amal. Nah itu di antara fakir. Kalau dalam arti fakir tadi tidak punya sesuatu harta benda, namun di hati mereka tadi di antaranya hanya tadi ingat tidak baik, namun orang semuanya pandangannya bagus. Nah, dulu ulun pernah tadi tak tahu orang tadi waktu itu memilih-milih gambar kan. Nah, memilih gambar di banyak waktu hari Jumat, labaran sholat Jumat, ada model gambar banyak-banyak memilih orang ini memilih, tapi di gambar mau menyebut tapi di gambar
dunia. Nah, tidak semacam itu pemahamannya. Tetapi orang-orang yang fakir tadi atau orang-orang yang zuhud menurut bahasa ulama sufi adalah orang yang di hatinya ada memuasafakan dunia. Nah, kayak aku kumpul pasti duit. Nah, kada sini sayangi, sini pamer. Nah, jadi dikatakan sama itu fakir dalam artinya menghadapkan cuma kepada Allah, bukan hanya kepada manusia. Jadi memandang manusia sebenarnya bagus. Nah, jadi orang itu jadi sangat artinya tidak memahami apa dalam arti seorang yang fakir itu. Jadi kehendak orang itu loh, orang tua itu harus susah aja, ada punya apa-apa. Nah, kata Allah kita nih ya Allah, alhamdulillah bisi baju, bisi pakaian, lalu kita pakai untuk beribadah. Nanti adalah kita gunakan dunia dasar akhirat. Silakan pakai yang bagus-bagus, apalagi kita bangun tahun ini mudah-mudahan kawal rezekinya lancar supaya memakai yang bagus karena kita menyenangi Rasulullah. Jadi malam ini kita membaca mana Imam Al-Bukhari adalah di antara riwayat Rasulullah juga. Nah, jadi sunnah Rasulullah kita tambah dari membaca manaqib riwayat siddiq selain kita membaca salawat Allah Nabi. Ada lagi yang paling nyaman kita ini hidup hanya saja memahami Rasulullah. Itu di antara dari perkataan sini. Kemudian di antara karamat beliau, mesti bang ya Allah orang-orang wali ada punya karamat. Di antara karamat daripada Syekh Ahmad Ar-Rifai, beliau adalah apabila beliau naik ke atas kursi di bangku itu, Bapak Sidin untuk mengajar, mengajar murid duduk di bangku, kata-kata beliau terdengar dari tempat yang jauh. Padahal kita pakai pengeras suara, didengar dari orang yang jauh, seolah dari tempat yang dekat. Bahkan penduduk kampung sekitar beliau tinggal turut mendengar apa yang beliau ajarkan. Sampai-sampai orang yang tuli apabila hadir di pengajian beliau dapat mendengar apa yang beliau ajarkan. Ini di antara karamat sini, orang tuli kau mendengar, yang jauh kau mendengar, sini duduk di atas kursi tadi. Itu di antara karamat sini. Di antara karamat sini lagi, beliau ini yang masyhur adalah kejadian yang terjadi sewaktu beliau melaksanakan ibadah haji. Waktu sini melaksanakan ibadah haji, tatkala beliau ziarah di makam Rasulullah, beliau bersyair di makam Nabi di misalnya untuk ibadah haji. Apa saya sini dan sini baca? Sebagai ganti diriku dan ini giliran jasad datang sini sungguh telah datang, maka ulurkanlah tangan kananmu memohon Nabi agar dapat kukucuk dengan bibirku. Apa yang terjadi? Maka waktu itu keluar tangan Nabi yang mulia dari kubur itu. Tangan Nabi keluar, dan si Ahmad Ar-Rifai pun memujuk tangan Rasulullah dengan disaksikan orang banyak. Tapi orang banyak waktu itu kayak air lukis terjemah. Ada Abu melihat dari ikan. Tangan Nabi keluar daripada kubur si bin Salami, si pucuk. Nah itu di antara karamah yang luar biasa. Rasulullah Ar-Rifai yang sedang membaca saya tadi. Nah kemudian di antara karya